Danny Lou Blessing berumur 5 tahun ketika dirinya berada di taman bersama ibunya. Anak perempuan mungil ini berkata kepada ibunya, "Apa ibu mencium bau itu?" Memang saat itu langit mulai berawan dan ada sedikit kilatan petir. Ibunya menjawab, "Ya sayang, mungkin itu bau hujan." Putrinya itu tampak tidak puas, lalu terdiam sejenak. Kemudian bertanya lagi, "Apakah ibu mencium bau itu?" "Aku rasa kita akan jadi basah. Itu bau hujan, Nak," jawab ibunya. Anak itu tetap menggelengkan kepala, dan sambil menyilangkan kedua lengannya di atas bahu, lalu ia berkata dengan serius, "Bukan, ini baunya seperti dia. Ini seperti bau Tuhan ketika kita sedang bersandar di dadanya." Mendengar itu, ibunya terhenyak sejenak. Kemudian air mata haru membasahi kedua matanya. Ingatannya segera melompat ke kejadian 5 tahun yang lampau. Saat itu, Danny lahir sebagai bayi prematur. Kondisinya sangat ringkih. Dokter pun menduga dia tidak akan bertahan melewati malam. Namun Tuhan berkehendak lain. Bayi itu bertahan dan berjuang untuk survive hari demi hari. Tetapi karena sistem syarafnya masih mentah, sentuhan atau ciuman kecil saja akan menambah penderitaannya. Oleh karena itu, kedua orang tuanya tidak dapat menyentuhnya, apalagi memeluknya untuk memberikan dukungan kasih sayang. Selama 2 bulan, bayi Danny berada di dalam tabung inkubator, bersinar ultraviolet, dan dikelilingi oleh kabel-kabel peralatan medis. Sendirian. Ibunya teringat bahwa pada saat itu ia dan suaminya berdoa agar Tuhanlah yang berada dekat dengan putri mereka itu. Dan sekarang, setelah 5 tahun berlalu, ibunya itu tahu betapa doa mereka dijawab dengan begitu nyata. Bukan hanya bahwa anaknya itu bertahan hidup, melainkan ia benar-benar didekap oleh Tuhan. Dalam segala keterbatasan seorang bayi prematur, rupanya indera penciuman Danny mampu mengenali sosok yang sedang mendekapnya begitu dekat dan menjaga dia pada saat itu. Bahkan, ia menyimpan pengenalan itu dalam memori bawah sadarnya. Pada tahun 1996, ketika anak itu sudah berusia 5 tahun, orang tua Danny Blessing bersaksi. Mereka berkata, selama hari-hari yang terasa panjang pada saat 2 bulan pertama dalam hidup Danny, di saat sistem syarafnya masih terlampau lemah untuk kami peluk, kami sentuh, Tuhan sedang mendekap Danny di dadanya. Dan entah bagaimana, rupanya aroma kehadiran Tuhan itu masih ia kenali dengan baik. Kesaksian tentang Danny Blessing ini diberi judul The Smell of God. Mazmur 139 melukiskan Tuhan
sebagai Sang Maha Hadir. Serba hadir di mana-mana, tanpa batas. Tidak ada sekat yang mampu membatasinya. Tidak ada dinding yang dapat menghalanginya. Tidak ada ruang yang tak dapat dimasukinya. Itu sebabnya, di dalam tabung kecil, ruang inkubator bayi Danny Blessing, Tuhan pun hadir di situ. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Bahkan kehadiran Tuhan itu jauh melampaui ruang-ruang pengertian kita. Sebelum kita dilahirkan pun, Dia sudah melakukan sesuatu atas kita yang tak sepenuhnya dapat kita fahami. Sehingga pemazmur pun berkata demikian, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Mazmur 139 ayat 15 dan 16. Yang bagi kita terbatas, bagi Tuhan tidak. Yang bagi kita tidak terjangkau, bagi Tuhan tetap ada di dalam jangkauannya. Yang bagi kita tak tersentuh, Tuhan selalu punya cara untuk menjamahnya. Bukankah kebenaran ini sangat berbicara kepada kita di masa pandemi ini, di mana ruang gerak kita serba terbatas, jangkauan fisik kita banyak berkurang efektivitasnya, kasih sayang pun tidak dapat diekspresikan dengan leluasa sebagaimana biasa? Akibatnya, banyak hal yang tadinya bukan masalah, kini menghadirkan kegelisahan, bahkan tidak jarang kefrustrasian. Tetapi, ingatlah, Tuhan itu Sang Maha Hadir, dan Dia punya 1001 macam cara untuk hadir bagi kita dan bagi orang-orang yang kita cintai, dimanapun itu. Kalau tangan kita tak bisa menjangkau, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong dan merangkul. Tubuh kita terbatas untuk dapat hadir dan menemani, namun doa kita dapat mengiringi. Sekalipun kita tak dapat menyentuh, Tuhan selalu punya cara untuk merengkuh. Tuhan adalah kasih, dan kasih tidak mengenal jarak dan juga takkan kekurangan cara untuk menyapa. Jika Tuhan bisa hadir mendekap bayi Danny Blessing di dadanya, Dia juga dapat menjaga kita semua di dalam dekapannya. Bahkan di titik paling rendah dan paling lemah pun, Dia selalu ada dan berjaga untuk kita, entah kita sadari atau tidak. Oleh karenanya, jangan ragu untuk bersandar pada Dia dan berlindung pada kasih-Nya. Jika bayi Danny Blessing dapat mengenali kehadiran Tuhan melewati bau aroma tertentu, maka kita pun dengan satu dan lain cara pasti bisa mengenali bahwa Tuhan itu selalu hadir bagi kita. Bapa, kami sangat terbatas dalam banyak perkara, apalagi ketika kesukaran menimpa.
Kala kami dikepung kesedihan dan ketakutan, serta dibelenggu ketidakberdayaan. Kami sering menyangka Engkau tak bersama kami lagi. Padahal tak satu pun kesulitan dapat mengurung dirimu. Tak satu pun kesusahan mampu menahan hadirmu. Engkau tetap sanggup mendekati dan merengkuh kami. Di saat kami goyah tak menentu, peluklah kami dalam dekapan-Mu. Izinkan kami bersandar di dada-Mu. Jadilah Engkau tempat pengungsian kami selalu. Amin.